Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Winda Sari Saleh, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahap 1 tahun 2025 di Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2590304950 144. Saat ini saya sedang mengajar di SMKS Jati Sidratul Muntaha Bisnis Manajemen Wamena. Saya mengajar di kelas akuntansi. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan ini bukti lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Bagaimana hari ini? Baik. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar tentang script ini? Sebelum itu lebih baik kita memulainya untuk berdoa. Saya absen dulu sebelum kita memulai pelajaran. Oke. Mito, Ronald, Abner, Pascalina, Hayat, Baru, Ocha, Sarah, Ruben, Ruben, Aldra. Baik. Untuk mata pelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang spreadsheet. Pernah dengar kata spreadsheet itu tidak? Kira-kira spreadsheet itu seperti apa? Maksudnya pembelajarannya tentang apa dia? Mengolah angka. Biasanya dia menggunakan aplikasi apa? Program apa dia menggunakan? Microsoft Excel. Oke, sebelum kita menggunakan Microsoft Excel, Ibu Guru ingin bertanya, pernahkah kalian menggunakan komputer? Pernah. Siapa yang pernah menggunakan komputer di sini? Kayaknya semuanya ya? Semuanya ya, toh? Untuk hari ini, Ibu Guru mau bagi calon Oke. Jadi hari ini kalian akan mempelajari tentang apa itu spreadsheet. Spreadsheet, pengertian dan fungsi dari spreadsheet. Kira-kira apa itu spreadsheet tadi? Kalian katakan. Kira-kira apa ya? Apa itu spreadsheet? Ayo. What is spreadsheet? What do you know about spreadsheet? Program pengolah angka. Terus
spreadsheet itu kita akan menggunakan Excel ya. Jadi spreadsheet itu aplikasi pengolah angka di mana berfungsi untuk mempermudah suatu pekerjaan, terutama dalam menginput, mengolah data. Selanjutnya, ini ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan pengertian dari fungsi dasar spreadsheet. Terus yang kedua, mengenali elemen mengenali elemen-elemen dasar yang terbuka spreadsheet, sel, range, kolom, baris dan worksheet. Terus yang ketiga apa? Memasukkan berbagai jenis data seperti data angka, data teks, data tanggal atau waktu. Terus yang keempat apa? Melakukan perhitungan dasar seperti menggunakan operator matematika dan fungsi dasar dari Excel. Kalau perhitungan operator matematika itu apa saja? Tambah, kali, kurang, bagi. Jadi keempat operator matematika ini kalian harus hafal. Tapi kalau kalian menggunakan Excel itu akan lebih mudah. Kalian tidak usah lagi berapa ya. Kalau pakai kalkulator kan dia manual toh. Manual. Cuman kalau pakai Excel itu kalian tinggal menggunakan rumus matematika. Kayak gitu. Daripada kalian mau pakai kalkulator toh. Kalkulator kan banyak apa. Nanti ini ini nggak bisa mungkin terhitung di kalkulator ini. Tapi kalau di Excel itu dia unlimited. Dia nggak terbatas. Kayak gitu. Ya. Elemen-elemen pada spreadsheet itu terdiri dari apa? Terus workbook. Terus ada yang namanya worksheet. Worksheet itu adalah lembar kerja. Worksheet itu bisa kalian dapat dari yang di paling bawah. Paling sebelah kiri, paling bawah yang ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 itu yang dimaksud dengan worksheet. Ada lagi yang disebut dengan workbook dari elemen terakhir, elemen spreadsheet terakhir itu ada yang dimaksud dengan workbook. Workbook itu keseluruhan file-file yang sudah dikerjakan. Jadi paham ya untuk elemen-elemen dasar dari spreadsheet ini. Masih semangat? Kita lanjut lagi nih. Memasukkan berbagai jenis data. Jenis data itu ada 3. Yang pertama data teks, terus data angka, dan data tanggal atau waktu. Kalau data teks itu berisi huruf atau kata-kata. Kalau data angka itu berisi angka misalkan nomor 1, angka 1, 2, 3, dan 4. Terus yang terakhir ada data tanggal dan waktu. Terus ada lagi sum, average, max-nya di sini. Jadi sum itu dia menghitung total nilai. Kalau average itu dia menghitung nilai rata. Kalau max menghitung nilai tertinggi. Kalau yang terakhir min menghitung nilai terendah dia. Kayak gitu. Jadi kalian sudah pintar semua ya. Ada pemformatan sel. Pemformatan sel ini bertujuan agar pekerjaannya kalian setelah kalian kerjakan semua itu terlihat rapi dan indah. Jadi di situ ada mengubah ukuran kolom, terus ada mengubah font, mengubah warna latar belakang, memberi border. Memberi border itu dia membuat tabel. Terus yang terakhir ada penataan teks atau
alignment. Perawatan teks itu ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada rata tengah dan rata kiri kanan. Terus yang terakhir ada merge center. Merge center itu dia akan lebih fokus ke yang tengah itu. Dia akan memformat seluruh baris-barisnya. Jadi biasa yang baris-baris dari Excel itu akan hilang di situ. Oke, selanjutnya paham kan untuk pemformatan sel di sini? Paham. Kita lanjut lagi ya. Tapi sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, ada baiknya kita buat ice breaking. Rata-rata sudah mengantuk, kita ice breaking dulu. Kita pemanasan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang lebih intinya. Karena kalian nanti mau kerja kelompok, jadi harus semangat ya, jangan mengantuk. Harus tetap semangat, ceria, kayak ibu guru ini yang masih semangat 45 di sini. Oke, semuanya perhatikan contohnya ya. Dengar instruksi dari ibu guru di sini. Kalau ganjil kiri, kalau genap kanan. Oke, fokus. 10 tambah 3. Terus 20 tambah 20. Kalau 2 tambah 7. Fokus ya, ini sudah mengantuk semua mungkin ini. Terus 15 tambah 2. 15 tambah 2. 20 tambah 1. Ingat, dengar instruksinya. Terus 40 tambah 3. 40 tambah 2. 50 tambah 50. Oke, semuanya masih ini ya, masih semangat ya. Jadi, nanti ibu guru buat kasih materinya ya, per kelompok di sini. Nanti kalian baca-baca materinya. Ibu guru kasih contoh ya untuk perhitungan matematikanya. Misalkan gini ya, nama barang, terus harga, terus jumlahnya. Bisa lihat yang di belakang. Tidak jelas dulu. Bisa kan? Nama barangnya misalkan pulpen, terus spidol. Harganya di sini 10.000, terus 2 ada 3 di sini. Kita gunakan perhitungan penjumlahan dulu, yaitu tambah di sini. Di sini ya tambah. Oke, sorry. Tambah di sini. Di sini tambah, terus di sini kurang. Di sini kali, di sini, ini kali, tadi pembagian ya. Oke, kita jumlahkan dulu. Jadi setiap perhitungan itu harus diawali formula sama dengan. Jadi harus diawali dengan sama dengan, karena kalau kalian tidak menggunakan sama dengan itu, nanti rumusnya nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan itu. Jadi kita awali dengan sama dengan. Sama dengan sudah lihat di keyboardnya. Oke, sama dengan itu ada di samping backspace.
Nah, kalau kalian sudah buat begini, kalian tinggal gini, klik saja ya begini. Misalkan harganya ditambah dengan jumlahnya di sini. Hasilnya 1002. Oke, kita lanjut ke kurang. Tinggal ingat ya, halus diawali sama dengan ya. Sama dengan 10.000 dikurang dengan 2 di sini. Oh, sorry. Tadi salah ya. Tadi salah di sini. Ini seharusnya kurang, terus dikurang dengan 2. Kayak gitu. Nah, terus pembagian lagi. Sama dengan lagi, terus kita buat harga dibagi dengan jumlah di sini. Selanjutnya, perkalian. Sama dengan 10.000 dikali dengan 2. Oke, kayak gitu ya. Gampang saja ini kok. Selanjutnya, kita mau tahu jumlah keseluruhannya berapa kira-kira di situ. Kita menggunakan rumus apa kalau mengetahui jumlah keseluruhan? Rumus apa? Fungsi apa? Fungsi dasarnya tadi ada 4 ya, ada sum, ada average, ada min, dan max. Oke, kalau untuk menghitung nilai keseluruhan itu berarti menggunakan rumus apa di situ? No. Coba ingat dulu. Sum. Jadi kita mau sum di sini ya. Sum di sini. Jadi diawali lagi di sini. Sama dengan sum. Terus buka kurung. Kalian tinggal range ke bawah ini. Range. Lalu enter ya. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai tertinggi. Apa? Sama dengan max, buka kurung, ini. Enter. Kayak gitu ya. Sorry tadi ini seharusnya AV max. Terus di sini average. Buka kurung. Jadi kalau sudah tulis fungsinya jangan lupa buka kurung supaya rumusnya terbaca. Kita blok lagi. Terus enter. Nah, ini untuk nilai tertingginya. Sekarang kita lanjut ke nilai min. Kalau nilai min itu apa kira-kira anak? Nilai min itu apa dia fungsinya? Untuk mengetahui nilai terkecil. Kita buka kurung lagi. Nah, kita range lagi. Enter. Kayak gini. Terus kita mau tahu nilai rata-ratanya. Tadi ini seharusnya max ya, maaf. Tadi di sini seharusnya max ya. Kita mau tahu nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya kira-kira berapa ya? Di sini kita menggunakan sama dengan average, buka kurung, terus kalian tinggal range ini lagi. Nah, berapa? 10.000, 2,5. Itu nilai rata-rata. Sebenarnya nilai rata-rata itu pasti nilainya itu ada tanda komanya. Kayak gitu. Oke, untuk yang operator operasi matematika dan fungsi dasar Excel ini kalian sudah paham kan? Oke, selanjutnya Ibu Guru akan memerintahkan kalian untuk kerja kelompok. Kerja kelompok ini kalian akan diskusi bersama dengan teman-teman kelompoknya. Soalnya. Silakan buat ya. Ibu Guru kasih waktu sekitar 20 menit atau 25 menit. Silakan kalian kerjakan ya.
Oke, untuk kelompok 1 siap-siap presentasi ya. Ibu guru akan menampilkan kalian punya pekerjaan di sini. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Oke. Ini adalah hasil data penjualan barang, nama barang, buku tulis, pensil, penghapus, spidol, penggaris. Tanggal penjualan 1 Juli 2025, 3 Juli 2025, 5 Juli 2025, 8 Juli 2025, tanggal 10 Juli 2025. Harga barang, buku tulis 500.000, pensil 5.000, maaf, pensil 25.000, penghapus 1.000, spidol 7.000, penggaris 3.000. Jumlah dari penjualan buku tulis 15. Terus jumlah penjualan pensil 20, terus jumlah penjualan penghapus 10, jumlah penjualan spidol 10, jumlah penjualan penggaris 12. Total penjualan buku tulis 75.000, total penjualan pensil 5.000, total penjualan penghapus 10.000, total penjualan spidol 56.000, penggaris 56.000. Total keseluruhan dari penggunaan Zoom yang kita lakukan, hasil keseluruhannya 22.700. Nilai rata-rata 4.000. Untuk total keseluruhan 227.000. Untuk total keseluruhan 227.000. Apalagi untuk nilai rata-ratanya berapa? Untuk nilai rata-rata di sini 45.400. Untuk nilai terendah 10.000. Nilai tertinggi 75.000. Mungkin sekian dari hasil kerja kelompok saya. Mungkin ada yang bertanya. Ayo silakan. Oke, Alfandra silakan bertanya, apa pertanyaannya? Kelompok berapa? Perkenalkan dulu namanya, dari kelompok berapa? Oke, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Alfandra. Saya ingin di kelompok kita kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa manfaat menggunakan fitur tidak di spreadsheet saat melihat data penjualan? Pertanyaan dari kelompok keempat, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan ya Novi. Manfaatnya adalah kita bisa menampilkan hanya data yang dilakukan sesuai kriteria tertentu. Misalnya, hanya penjualan produk tertentu atau penjualan di atas target, sehingga analisis lebih fokus. Oke, berikan dulu haplas untuk teman-temannya. Baik anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Kenapa kamu mengatakan menyenangkan? Coba, kenapa? Karena belajarnya tidak terlalu capek. Tidak terlalu capek dan tidak membosankan, tidak mengantuk kan? Oke, yang lainnya bagaimana? Kenapa? Coba, pelajaran hari ini bagaimana? Mempelajari hal baru, materi baru. Terus dari materi-materi ini ada pertanyaan ke tidak? Sudah bisa semua Excel-nya, sudah bisa menggunakan
Materinya nggak ada pertanyaan, materinya sudah paham semua. Kalian sudah bisa menggunakan rumus matematika dan fungsi dasar spreadsheet. Tadi rumus matematika ada berapa? 4. Kalau fungsi dasarnya ada 4. Rumus matematika apa saja? Oke, terus kalau yang fungsinya ada 4. Min. Oke, kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya dari kesimpulannya dari materi ini, dengan mempelajari materi ini kita bisa mengetahui cara menganalisis data, cara menggunakan rumus-rumus matematika dan fungsi dasar dari spreadsheet agar mempermudah suatu pekerjaan. Jadi kalian nggak usah lagi menggunakan sistem manual, misalkan kalkulator. Jadi dengan pelajaran ini kalian bisa paham, oh ini yang mempermudah pekerjaan. Kamu tinggal tinggal buat datanya, tinggal kamu hitung secara otomatis. Nggak usah lagi kamu buat perhitungan manual yang misalkan tadi Ibu Guru ini yang perhitungan ada sampai 1M itu kan agak, kalau kalian menggunakan secara manual, misalkan kalkulator itu nanti susah, nanti lama pekerjaannya. Justru nanti perhitungannya kalian itu akan salah. Jadi itu ya untuk pembelajaran hari ini. Kalau gitu dari materi ini saya Ibu Guru akan kasih kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Masing-masing ini ya, individu lagi. Kalian yang kerjakan masing-masing lagi. Nanti soalnya sama, cuman untuk harganya dan jumlahnya itu beda. Ini masing-masing ya. Nanti Ibu Guru akan periksa untuk pertemuan berikutnya. Oke, untuk soal dari harga satuan, coba tulis. Harga satuan untuk buku tulis berapa? Ada 10.000. Coba kamu tulis soalnya. Soalnya sama ya, cuman harga satuan dan jumlahnya itu berbeda. Oke, semua tulis karena ini tugas individu yang akan kalian kerjakan masing-masing, bukan lagi kerja kelompok. Ibu Guru tulis dulu ya di sini ya. Kamu tinggal tulis nanti. Tinggal copy. Di sini. Kita tulis dulu. Nah ini, nanti kalian tinggal hitung total penjualan, terus nanti tinggal hitung total keseluruhan berapa, nilai rata-ratanya berapa, dan nilai terendah dan tertingginya. Oke, tugasnya sudah paham? Masih ada pertanyaan tentang tugasnya? Sudah bisa semua? Nanti tugasnya kalian kerja ya di rumah, masing-masing. Nanti pertemuan berikutnya baru Ibu Guru periksa. Ibu Guru mau tahu siapa yang bisa, siapa yang masih sedang-sedang bisanya, dan siapa yang tidak tahu sama sekali. Oke, sudah tulis semua? Oke, karena waktunya sudah mau habis. Oke, sekian untuk pelajaran hari ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.